Takdir. Jadi dua. Yang mukulnya jadi dua. Ini lanjutan dari video yang kita yang pertama nih kalau pada ya. Nge-skipnya jauh ya? Nge-skipnya jauh ya? Yang baru ketemu lagi. Oh iya betul. Lagi. Baru ketemu lagi. Jadi waktu itu dia Tapi thumbnail ganti dong Pak Bos. ini yang lu video pertama lu masih nganggur ya? Baru selesai dari kerjaan yang lama. Diselesaikan. Selesaikan. Sampai sekarang sudah dapat. Belum lah. Enggak, maksudnya udah dapat kerjaan sampingan. Oh udah ada, tapi nggak kayak yang lama. Kan kalau dulu kan kerja-kerja rutin kantoran gitu kan. Iya, 9 to 5, Anjlo. Monday to Friday. Anjlo. Ngelunjak. UMR tetep. Blok. Berarti bedanya itu sekarang kondisi lo ya? Beda. Drastis beda. Gimana ya? 180 derajat lah. Begini nih. Rubuh kalau itu rubuh. 180 derajat. Begini goblok kan kalau dijangka penggaris busur kan gini nih. Gini. Dari nol nih. Ke sono Nol lagi. Iya. Berarti sekarang banyak nih sampingan lo ya? Gua banyak tapi ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau lagi ada mah ada, kalau lagi nggak ada ya dicari gimana biar ada. Tapi kan kalau gue pribadi kan gue kerja yang kantoran gitu. Lu berdua kan masih. Kan? Iya, yang rutin gitu kan. Gue tuh ngerasa kadang hidup gue beruntung banget ya. Ku terima beban ini, pasrahkan hati. Enggak. Masalah. Gue tuh kadang ngerasa hidup gue tuh kayak monoton, membosankan gitu. Tapi kalau lagi habis gajian ya memang enak. Tapi sehari setelah gajian pun langsung balik lagi, Iya. jenuh lagi gitu. Lu juga? Sama gue juga. Enggak lah. Ya iyalah, sekarang lu mengulangi terus setiap hari, siapa yang nggak bosan sih? Iya. Tapi kan tabungan lu aman. Ya itu beda. Itu beda. Kalau kita nerima duit ya pasti kita seneng lah. Iya. Tapi masalah rutinitas ini kan ada titik jenuhnya. Nah, gue itu tipikal orang yang sebenarnya bosenan, tapi nggak punya pilihan gitu. Jadi gue ngeliat orang-orang yang kayak lu gini yang milih kerja sampingan, entah itu karena situasi atau keadaan, gue ngerasa, wah jangan sampai gue kayak lu nih. Kalau Berarti lu banyak bergerak di bidang event sekarang, event organizer. iya ikut temen di IO, kadang ikut vendor sound, belajar. Gua dulu 2010 apa 11 ya? 2010. 2010 atau 11 tuh gua sama teman-teman rumah gua pernah bikin suatu acara besar di Cibinong. Alhamdulillah profit. Wih. Acara musik-musikan. Dulu kita masih Profit. cuan gitu. Nggak tahu duitnya kemana tuh. Gua bikin tuh dulu di gedung KNPI Cibinong. Itu dulu kita sama-sama beneran berbuta, nggak tahu. Pokoknya yang penting bikin acara. Gimana caranya? Nama tongkrongan kita tuh terkenal dengan bikin acara ini gitu. Dulu kan gitu kan, Bang? Iya. Iya, bikin. Kalau dulu tuh dari komunitas. Iya. Biar komunitasnya terkenal, kita bikin acara lah. Dulu gitu caranya. Dulu gua ngundang siapa ya? Sweet As Revenge. Oh, Di Cibinong, iya. Anak-anak cruise ya. Iya, makanya itu yang lagi booming dulu tahun segitu tuh. Itu acara gua terkenal tuh. Akhirnya tongkrongan gua terkenal. Terkenal. Tongkrongan. Iya, Gue dengernya sampai mancanegara ya. sampai Majalengka. Masuk Metro Sinuen kan lu waktu itu. Masuk Metro Sinwen sama redaksi anak. Ada berita-berita goblok kan. Masih Otan. Terus gue pernah ini juga. Nah tuh kita berlanjut tuh. Terus lama-lama kepengen bikin yang lebih serius lagi. Akhirnya kita bantuin satu band punk rock dari Bogor, Konflik, buat launching album di Bogor. Konflik, gokil. Iya. Konflik lu bantu. Basarnas gue. Bukan nama band. Kita ngerudutin lagi tuh dari awal tuh kayaknya kalau kita akhirnya ke sini, kalau dari dulu kita tekunin, kita udah oke kali nih ya gitu. Cuman penyesalan Iya, zaman bener. dulu.
Gue juga pernah tuh kayak gitu. Iya kan? Coba kalau dulu gue ngeband gue seriusin totalitas gitu, pasti gue sekarang udah ada di Level yang beda kan? enggak, gue mungkin jadi gelandangan. Orang lagu-lagu gue gak ada yang enak. Enggak, tapi kan berarti lu udah pernah kerja, lu udah pernah jadi pengangguran juga, sampai lu dapet sampingan nih yang bisa ngebantu lu nih. Iya, sedikit. Enak mana ya? Kalau dari sisi kita bicara dari ini nih. Kalau sisi uang, Ini kita jujur-jujuran nih. Jujur-jujur. Gua sama si Tanjo kan kantoran memang, cuma Emang ada penghasilan jenuh. tetap, tapi Jenuh. jenuh itu tadi sisi negatifnya. Jenuh. kalau gua di satu sisi keuangan karena gua sekarang menikah dan terus diterpa badainya ini pas 3 bulan awal nikah terus tiba-tiba gua nggak punya kerjaan tuh. Tuh Nggak bisa nafkahin, Iya, gitu, pasti bener. ada beban lah ya. bener sebulan 2 bulan pertama tuh pusingnya sampai ke ujung jempol soalnya. Terus kalau soal uang juga ya enakan kerja kantoran kemarin nih karena Karena lu udah pasti. tiap bulan lu pasti, terus tiap bulan juga lu bisa kadang dapat sampingan dari apa lembur lah atau Tapi apa kan. Jenuh gitu loh. Kalau gua pribadi gua nggak mikirin jenuh, gua duit gua mah yang penting Iya, bisa hidup. Karena dia kan udah nggak ada di dunia yang itu ya, yang rutinitas yang membosankan. Kan lu tahu hidup kerja gua 5 tahun apaan? 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 BD. Ih. Kalau kerja yang sebelumnya itu gua udah dapet duit pasti. Duit pastinya itu udah langsung bisa gua bagi-bagi yang mana yang buat kehidupan entertain, mana yang buat ini itunya tuh udah tahu gua yang mana-mana. Jadi gue bisa menjalankan hobi gue dan kesenangan gue dengan duit yang udah pasti tiap bulannya gue dapetin gitu loh. Iya. Kalau gue gitu dan kerjaan gue sebelum ini juga kan ya nggak ngebosanin kayak kalian, gue tetap bisa melakukan hal yang di luar nalar orang. Itu dia. Kalau sebenarnya ada begonya juga sih, gue nggak menekunin satu hal yang benar-benar yang gue tuh bisa banget gitu tuh nggak ada dari dulu. Itu salahnya satu tuh. Jadi pas dilepas kayak gini kerjaan pun lari kesana kesini jadi cuma separuh doang jadinya. Setengah-setengah. Iya, Lu kesini taunya setengah-setengah doang, karena dulu nggak terlalu terjun. Iya, kayak Nggak expert banget berarti ya. bongkar motor juga nggak expert banget. Jalanin event juga belum ngejerumus banget, cuman ya segitu-gitu Tahu aja. kulit luarnya doang. Iya, tahu kulit luarnya doang nggak. Tapi kan balik lagi ya, jam terbang. Kalau lu udah tekunin dari sekarang, ya mungkin nanti di 5 tahun ke depan lu udah jadi expertise di bidang per-eventan gitu. Mungkin nanti yang ngedatengin Coldplay bukan lu. Ya memang. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, setelah pandemi ini, kan zaman pandemi itu 2 tahun lah ya, kita pandemi di stop banget tuh dunia hiburan. Nah setelah di stop 2 tahun itu, kayaknya di 2023 ini dunia hiburan tuh Mulai bangkit. wah parah, jor-joran bro. Pol. Iya sih. Pol-polan, Pol. korporasi, pensi-pensi, Anak muda iya. semua pokoknya semua acara hiburan itu. Hampir tiap minggu Pol-polan. festival musik, buset dah. Makanya gue bilang Dengan itu dia aja. dia masuk di dunia event dari tahun 2023 ini mungkin waktu yang tepat kalau dia tekunin secara terus-terusan. Ini saatnya Di saatnya sih. sih lu kayak udah It's time for you, bro. it's time for you stage and lightning expertise. Tapi lu tau gak? Lu kan pakai HT itu kan kalau acara-acara kan. Itu ada SIM card ya kan? Enggak lah. Ada bro, itu ada SIM card. Itu SIM card? Ada SIM card bro, HT ada SIM card ya. Itu project gua namanya Touch to Talk. Oh iya. Iya itu namanya Touch to Talk. Iya, cuman inian frekuensi doang. Lah frekuensi connectivity yang nyediain siapa? Provider. Oh, alah. Kemarin with the fest. Oh lu. Itu. Oh. Itu. Jadi lu bisa Baru tahu lu. Gue baru tau lu kerja gitu kan. bener itu SIM cardnya. ada connectivity-nya. Kita Enggak, jualan. tapi misalkan gue beli HT, udah gue pakai aja. Iya. Itu kan frekuensi pribadi. Kalau yang ICOM berarti lu ya? Yang Icom. Iya, yang jaringannya lebih luas yang 143,86 berapa? Ya, Wih, bro, Iya. Stats and lighting. Tapi Nemu, bos. mungkin ya
kalau lu tekunin terus nih jam terbang lu kan makin Ya untungnya gue jauh. belajar di 2 tempat yang berbeda. bagus tuh. Satu kan gue ikut di IO kan dengan jadi manusia yang berbeda. Di vendor sound juga gue jadi belajar tahu, oh ternyata dulu gue juga ngeband. Dua peran yang berbeda gitu. Iya, ya. ternyata oh untuk menggelar sebuah pagelaran musik yang bagus tuh ada manusia-manusia yang rela begadang semalam suntuk. Betul. Kayak gue nih yang kerja demi konser yang keren tuh, ternyata elemennya ada gue nih di situ. Iya, gitu. betul. Ternyata gitu. Itu gue pernah kagum juga sih, gue apresiasi buat kru-kru Iya. stage gitu ya. Makanya. Gue kan ngeband juga ya, gue pernah dapat panggung yang lumayan event besar gitu. Terus gue tahu tuh para kru-krunya tuh kadang tidur di bawah panggung rigging ya bro, istirahat. Iya, Iyalah. istirahat. Kita kok Mereka istirahat ada yang gitu, istirahat di Bos? situ. Karena mereka, wah gila, mungkin nggak tidur kali ya. Enggak lah, nggak bisa tidur. Karena kalau festival musik itu kan kita bisa paling istirahat lah, namanya bukan tidur. Misalnya lu performance 45 menit, ya kalau kita udah siapin semua channelnya beres, mereka main 45 menit, ya itu waktu istirahat kita 45 menit. Karena pergantian band di suatu festival tuh biasanya 15 menit. Jadi 45 menit istirahat, 15 menit tuh kerja, nyiapin channel segala macam buat dia nampilin yang terbaik. Nah, habis itu istirahat lagi 45 menit gitu aja Mungkin kan terus. Ibnu kan awam ya. Lu bayangin gini. Satu band besar manggung nih. Misalnya acara-acara yang banyak band-band besar deh. Ini pelit banget. Dipegang sih. Pelit banget. Yaudah tuh, elah. Plok. Tapi gue balikin lagi nih pertanyaannya si Ibnu karena gue masih belum puas karena belum rasa terjawab lah. Enakan mana lu kerja kantoran sama bolu meranti? Berarti apa menanti? Meranti. Menanti kan ada juga. Menanti. Itu minuman. Gimana? Yang enak bolu siliwangi. Tapi lu tau gak Mixi udah ada Gak, lawannya? dia ngejauhin jokes gue nih parah. Iya, gua enggak ngajar. Dia ngejauhin jokes gue. Goblok banget sih patahin. Tolong. Tuh. Plok. Plok. Ya plok. Baik lagi, lu lebih better kerja kantoran atau kerja seperti sekarang? Ya kalau soal waktu ya sekarang lah. Ya karena ya itu tadi gue sih ngerasa iri dari waktu. Tapi mungkin kalau gua udah Udah. nyemplungnya bener-bener terus emang bisa menghasilkan bener ya pasti waktu enak, duitnya juga enak. Mungkin. Karena selama gua Pasti kalau gue warawiri sekarang tuh gua nemuin banyak orang dengan berbagai macam ilmu, inputan yang bagus tuh. Gua ketemu orang-orang yang udah canggih-canggih banget deh. lu bisa serap ilmunya lah ya. Iya, gue bilang ternyata orang begini Begitu. yang cuman gini doang gitu, maksud gue bisa dibutuhin orang banyak. Terus kalau udah punya satu kemampuan, kalau di dunia yang ini bukan lu yang nyari kerjaan tapi kerjaan yang datang ke lu. Betul. Nah itu enaknya nanti udah tinggal lu yang milah-milah waktu lu gimana. Tapi kalau yang gue tangkap dari pekerjaan yang kayak gini-gini nih kayak panggungan per eventan gitu adalah kepercayaan. Ih betul. Gimana orang tuh percaya sama servis lu, percaya sama apa yang udah ditanggung jawabkan ke lu, di deliver secara 100%. Wah tuh kalau orang klien lu udah dapet 100% kepercayaan lu, asli dia pasti bakalan repeat order. Iya benar. Stage and lighting. Gua tojok lu Stage and ya. lightning. Bayu stage and lightning. Kagak, untungnya juga gue hidup di dua dunia yang berbeda, jadi bisa dua kehidupan yang bisa gue ambil gitu loh, maksud gue. Kodok. Kagak. Amfibi anjing. Tolol. Lu jelasin dong. Tolol. Kepiting gue. Gimana samping? Jalannya nyamping. Bisa hidup di dua dunia gue. Kagak, maksud gue kan ikut sound iya, Kerja ikut juga, kerja kantoran juga. Freelance juga. enggak. Maksud gue ikut IO iya, ikut sound iya.
ikut. Pokoknya jadi di tiap satu tempat yang gua kerjain, gua nemu orang-orang hebat. Oh, ternyata kerjanya tuh begini biar jadi orang hebat tuh kayak gini gini gini. Oh, biar kepake di sound tuh harus kayak gini, di IO tuh harus kayak gini. Belajar pitching kan ke klien iya, pitching sama klien. ibu kan gua. Biar tembus. Karena kalau di dunia event itu kalau lo tekunin ya luas banget bro. Ada yang dari Banget, soundnya, banget. ada Itu kok nggak dari ada matinya juga ya? nggak ada matinya. Gue rasa mas, ya matinya karena pandemi doang tuh kemarin. Yang Iya, ada iya, pembatasan iya, orang. iya, iya, gitu. udah. Makanya kalau buat nyediain gitu-gitu mah, ya gampang lah. Apaan tuh? Dia makan apaan? Gila kali ya? Nggak apa-apa. Tiba-tiba makan aja. Emang itu untuk survive lu. Hidup tuh harus survive. Akhirnya masih mau lu nyari kerja kantoran atau lu mau mendalami ini? Kenapa gini ya? Kalau dari tuntutan hidup sih tetap nyari. Maksud Kantoran. iya, tapi di bidang yang gua dulu itu ya orang-orang logistik ya general affair gitulah. Tetap yang berurusannya mau operasional. Emang nggak bisa jauh hidup gua dari gitu-gituan kayaknya. Iya emang udah. Ya berarti kan pilihan dia adalah lu mau nyebur Nah, atau lu mau nyari kerja. Berarti kan ini maksud nggak gua, lu urusin lagi. kalau misalnya pahitnya pun nggak bisa balik ke kantor, tapi gue bisa di kehidupan yang sekarang ini gue tetap di bidang yang gue tahu dan gue tahu akarnya, lebih oke kan, maksud gue gitu. Kayak pengadaan ya kayak biasa lu di kantor lah, gue kan yang bagian ngubungin vendor segala macem pengadaan apa segala macem, yang ngurus ini itu di cabang ya gue ya kalau bisa di event atau di segala macem lah bisa gua sediain semua yang klien mau, ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau menurut gua mah lu udah dalemin aja sih yang sekarang lu Maksudnya jalanin. lu jawaban lu masih Karena lu tentatif. kalau dengar dari jawaban lu tadi sayang banget gitu, sedangkan kemampuan lu memang di situ mungkin ya. Kapabilitas lu memang untuk mengurus sesuatu gitu. Jadi buat apa lagi lu kerja di kantoran sampai akhirnya ngerasain kayak kita berdua jenuh. iya jadi jenuh lagi terus skill lu jadi turun lagi. Iya. Nggak tajam lagi insting lu gitu kayak sekarang. Kalau sekarang kan lu insting lu udah lagi tajam nih, lu jeli ngeliat kesempatan apapun gitu kan. Karena ya mungkin karena situasi. Kalau gue bilang mendingan udah lu dalemin aja sekarang yang ada di depan lu. Mungkin jam terbang lu nanti akan membantu lu menajamkan lagi insting lu jadi lebih tajam, jadi lebih tahu dunia-dunia kayak gini. Bisa jadi mungkin lu bikin usaha sendiri. Nggak menutup kemungkinan kan kayak gitu. Karena kan yang diambil dari pekerjaan-pekerjaan yang kayak gini kan experience-nya, ilmunya, skill-nya diaplikasiin untuk diri sendiri buat bikin wadah baru. Karena udah tahu lubangnya ya. Udah tahu lubangnya. Iya itu. Bicara soal vendor kan tadi balik lagi kepercayaan kan. Kalau vendor lu udah percaya sama lu, ya kenapa nggak lu bikin sendiri? Iya. Benar. Vendor lu udah percaya sama lu, klien lu percaya sama lu, ya kenapa enggak? Jalanin aja sendiri gitu. Iya betul. Iya. Jadi mungkin yang sekarang ini adalah lu cari jam terbangnya, lu tekunin, Buat cari lah tambahin ya. tambahin jam terbangnya. Mau event apapun, event bukber. Iya. Pengajian RW, pengajian RT. Kan mau 17-an nih, lu ikut lu. Iya, ngurusin. panitia panjat pinang. Iya kan. Heeh. Iya, kalau menurut gua gak usah balik lagi ke kantoran lah ya. Udahlah. Susah. Lalu lu gini-gini aja baik, pasti gitu kan. Dulu situ aja. Ya udah. Gua mah masih di kantor. Gua mau di kantor aman. Gue kayak gini dulu ya, gini-gini set dulu nih, set. Ada cepet gak? Ada cepet gak? Ada tapi nggak buat lu. Kan kalau kata orang ada rezeki anak, ada rezeki istri. Rezeki itu kan nggak melulu tentang uang kan. Iya. Ilmu yang kayak lo dapetin sekarang itu juga rezeki dan harus lo syukuri. Lah bener ini mas saya ngomong bang. Dewasa. Gua buat ya. Dewasa banget. Lu dengerin. Lu. Iya ini gue dengerin. Plok. Tapi kalau lo lagi ngerintis gini tuh harus support system lo harus bagus. Lo harus bisa memberikan pengertian ke orang-orang sekitar lo. Gitu.
biar Mau kemana nih? Dia bro. biar yang lo jalanin jadi berkah buat lo, jadi ilmu buat lo. Ya, Bapak pamit dulu ya. Lanjutin dah mainnya ya. Makasih Bib. Makasih Bib. Lalu lihat dong ya. Anjing gue nungguin lagi, sumpah. Gue pengen dengerin endingnya. Katanya begitu anjing ujung. Iya emang kayak gitu. Ya gimana ya? Emang temen sih mesti ngingetin ya. Iya. Ini kan kita temen banget nih sama lu nih. Enggak kayak tapi dari temen juga bisa ngasih kerjaan kadang kalau di kehidupan yang kayak gini ya. Wah, tak dulu. Enggak dulu. Pelit banget tuh anjing. Enggak dulu. Aduh. Gua aja masih kontrak. Ngasih kerjaan ke lu. Iya. Lalu Lu juga masih kan. iya ya udah. Lu kayak anak bebas ya gitu masih was-was. Ah fuck. Yo. Ronaldo enak perpanjang kontrak, foto-foto happy. Kita perpanjang kontrak PKWT sampai hancur materai. Rezim. Gak apa-apa kan lu udah ngadu dunia itu. Oh iya benar. Iya. Kan Gua udah independen. gue udah nggak di bawah Menteri Tenaga Kerja berarti sekarang. Betul. Lu independen. Tuh, lu udah independen. Gua Kalau berdik- kita yang ngomong tuh baru. Iya berdikari gue. Berdiri di kaki Himawari. Siapa Himawari? Itu Naruto kan. Iya bener, adenya. Adenya Boruto. Bukannya anak adanya Shinchan? Iya juga, betul namanya Iya, Himawari. iya. Gue tahu semua nih. Adi Shinchan. Anjingnya Shinchan. Shiro. Shirowari. Wow. Maksa betul. Shirowari. 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 Kayak nama daerah di pedalaman. Lu tau gak Shiro artinya apa? Oh, Si putih. emang anjing itu? Iya makanya namanya si putih. Shiro itu bahasa Jepang, si putih. Tapi kok lu gak cocok sama Shiro? Emang bukan anjing gua. Lu gak putih juga. Nyah. Iya kan? Kalau lu bukan Shiro lu, si Amang. Bukan Ciamang itu. Si anjing. Anjing lagi balik. Bercanda anjing. Bercanda 50 gitu ya. Apaan tuh? Itu apaan? Cut. Referensi lu apa? Jadi kalau menurut abang ya, Anjay, udah cerita abang dalam nih. gak usah. Gak usah lu gini-gini tuh, gak usah. Habis-habisin waktu lu gini tuh gak usah. Gak usah, udah dalamin aja. Apa yang ada udah dalamin aja. Betul. Ceng, lu mau nambah kerja, umur lu udah berapa? Iya. Lu ngulang lagi dari nol. Ngulang lagi dari PKWT lagi. Iya. Ah, gue jadi Ya kan jadi anjing. Gue juga jadi ingat posisi gue sekarang. Iya. Mau sampai kapan? Lu udah dalamin sekarang yang udah lu tahu nih celah. Lu butuh modal tinggal ke ini. Bang. Ada kami. Ah, di iklan YouTube ada dia, di sana ada dia emang tuh kampret tuh. Iya kan? Lu bisa. Kita mau kerjaan kantoran atau ya lu Serabutan ya, iya. serabutan. Ada. Yang penting didalemin aja ya. Didalemin aja. Karena kita nggak tahu waktu kita akan di atas itu kapan. Nah, iya. Kita nggak tahu kapan kita memetik buah dari hasil jeripaya gitu, itu kita nggak tahu kapan. Ya udah. Iya sih. Kalau ya Yang penting udah aman. semoga aja. Lu udah nggak nganggur, udah punya penghasilan juga. Nganggur. Gope dah. Dia ngelus lagi pinjam. Bukan minjem. Nyampe dia mau. Ah, Nah, Itu. Blok. oke. yang penting dia nggak nganggur lagi, dia udah ada Kegiatan lah, masukan. Iya itu. udah ada sebenarnya kejelasan ya. kegiatan. Udah ada kegiatan. Berkegiatan lah yang penting ya bener sumpah. Betul serius. betul betul. Oke. Mm-mm. Suntuk lu kalau nggak berkegiatan sumpah. Tapi lu ada pesan nggak buat Pesannya apa buat ya? orang-orang yang lagi berusaha survive dari kerasnya kehidupan? Jangan takut nganggur. Karena di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada yang nganggur. Mantap. Beneran seriusan. Betul. Jangan takut. panjang lagi nih, gue kamparin. Enggak seriusan, jangan takut nganggur karena sebenarnya tuh di dunia ini nggak ada yang nganggur. Karena semua tuh bisa jadi duit.
di dunia yang sekarang ya. Contohnya? Ya kalau lu nggak punya malu pun lu nawarin motong rumput tetangga, lu dibayar 100.000, itu kan udah bukan nganggur namanya. Udah dapat penghasilan. Ngarit, Iya, namanya iya. ngarit, bukan Iya. nganggur, ngarit. Iya, maksud gua, Motong rumput ngarit namanya. maksud gua jadi ada kerjaan, Ya anjing. iyalah bukan nganggur orang ngarit. Udahlah, gua males lah. Atau tadi tanyain pesan-pesannya. Oke, kita tutup aja. Balik lagi di episode